ketemu lagi di IPODS Engineering Podcast, tempat asik ngumpulnya anak teknik. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bareng Ketua UKM Futsal FTWMJ yang beberapa bulan lalu meraih prestasi juara 3 di event Manajemen Week Himpunan Mahasiswa Manajemen UMJ. Siapa dia? Ini dia, Kak Rizal Hadi Hidayatullah. Halo Kak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kakak gimana kabarnya? Baik juga dong. Nah, gimana sih kesibukan Kakak berapa bulan ini, mungkin selama liburan dan sebelum liburan UTS UAS? Liburan UTS UAS. Sekarang kan saya lagi liburan teman-teman mahasiswa teknik lagi liburan. Liburan pada umumnya aja sih, sama ada beberapa kegiatan di himpunan, karena kan saya juga di himpunan. Ternyata aktif ya di organisasi himpunan juga. Kalau boleh tahu himpunan apa nih? Dari jurusan mana dan dari semester berapa? Oh ya, saya Rizal Hadi Hidayatullah dari Teknik Elektro semester 6. Oh, oke. Kemarin kan di acara Manajemen Week itu kemarin meraih juara 3 ya. Nah, itu gimana sih proses selama lombanya dan sistem lomba di sana tuh seperti apa sih? Kemarin sistem lomba di sana Manajemen Week mereka menggunakan sistem gugur, Kak. Jadi sistem gugur tuh dimana kalau tim yang lawan itu langsung tereliminasi. Jadi kalau kalau kalah langsung tereliminasi seperti itu. Iya, kayak gitu. Kalau ada soalnya di futsal tuh ada 2 turnamen, ada 2 sistem. Yang pertama knockout atau eliminasi, yang kedua sistem liga atau poin. Jadi kalau sistem liga itu setiap tim bertemu mengumpulkan poin. Jadi yang dipakai yang di Manajemen Week ini yang sistem gugur. Oke. Terus gimana sih proses sebelum turnamen itu latihannya dari tim futsal FTWMJ ini? Ya, untuk latihan kita setiap bulan ada latihan, setiap minggunya sekali di hari Kamis. Karena kita ikut turnamen di Manajemen Week, pastinya latihannya ditambah, di porsinya ditambah. Jadi teman-teman dilatih tambahan oleh pelatih untuk persiapan di turnamen tersebut, Kak. Nah, itu proses sebelum turnamen itu berapa bulan atau mungkin berapa hari? Kita persiapan sebulan, hamin sebulan sebelum ikut turnamen tersebut. Berarti kalau misalnya seminggu sekali, hanya 4 kali latihannya? Iya, hanya 4 kali. Cuman karena turnamen, kita ditambah porsi jamnya. Oh, seperti itu. Nah, kan kalau misalnya main futsal itu tuh pasti ada susunan pemainnya dong. Nah, itu gimana sih triknya susunan dari pemainnya itu dari FTWMJ? Waktu itu dari yang mengadakan acara menyediakan 10 pemain untuk satu timnya. Kita waktu itu ada 10, cuman satu nggak bisa hadir. Jadi cuman berangkat 9. Pertama saya, terus ada Adifa sebagai kiper dari industri, Sismadi dari industri, Maulana dari industri, terus ada Lukman Ali dari informatika, ada Andri juga dari informatika, ada Haikal Gazuan dari sipil, dan ada Adnan Yufi dari sipil. Jadi ada satu lagi Putra dari elektro. Jadi kita cuma bermain 9. Harusnya 10, cuman satunya nggak bisa hadir karena tidak enak badan waktu itu. Jadi itu dari beberapa jurusan gitu ya, banyak sekali. Dan itu susunan pemainnya tuh seperti apa triknya gitu sehingga bisa meraih juara 3 ini? Sebenarnya yang dipilih tuh pemain bukan pemain yang jago lah apalah, cuman pelatih mencari pemain yang rajin. Jadi kita nggak bisa ngajak pemain yang rajin nih, cuman dia rajin latihan, tapi kalah jago sama yang jarang latihan. Tetap yang diajak yang rajin latihan, karena itu sebagai timbal balik lah. Kalau semisal ngajak yang gak latihan, ntar hitungannya ada kecemburuan sosial kayak gitu. Nah, kan pas lomba pasti nemu lah ya yang namanya musuh-musuh yang terberat gitu, lawan-lawan terberatnya. Kira-kira ada nggak sih menurut Kak Rizal nih yang paling berat gitu musuhnya? Ada, waktu itu kita maju ke semifinal, ketemu, saya lupa nama timnya apa waktu itu, tapi diisi sama pemain timnas futsal Universitas UMJ. Jadi mayoritas di sana futsal Univ pemainnya. Kita ketemu di semifinal, waktu itu di babak pertama unggul 2-0,
Cuman karena kita itu di hari kedua kita yang datang cuma 7 orang waktu itu. Kalah masa dengan lawan ada lengkap 10, kita 7, dan mereka pun dari univ langsung. Kita cuma 2 fakultas. Lalu di babak kedua timbal balik kita lebih unggul gitu. Tadi kan babak pertama kita udah menang 2-0, terus babak kedua kita malah kebalikannya gitu. Malah kebalikan. Jadi 3-2 waktu itu. Jadi nggak lolos masuk final. Nah, kira-kira kan dari situ ketahuan tuh musuh-musuh terberatnya, terus meraihnya juara 3. Mungkin kalau masanya lebih banyak yang tadi Kak Rizal bilang mungkin bisa meraih juara 1. Iya, nah, betul. Evaluasinya apalagi sih untuk bisa maju lebih baik lagi ke depannya? Sebenarnya ini masalah juga sama manajemen waktu kita, pemain teknik ya. Karena dari teknik dari Cepak Putih buat ke pusat juga bukan jarak yang pendek kan, ke Tangsel situ. Iya, lumayan 1 jam. Itu pun mulainya pagi. Jadi kita pemain dari teknik berangkat ke sana kayak buru-buru gitu. Jadi nyampe sana pun agak telat, dimundurin gitu. Itu buat manajemen waktunya tuh. Terus yang kedua, kita cuma 9 orang. Yang harusnya 10 orang, 9 orang. Itu di hari pertama. Hari pertama untung kita bisa lolos. 16 tim kita lolos, lanjut ke 8 besar lolos, dan hari kedua ke semifinal kita ketemu yang univ ini, dan kita cuma ada 7 orang di sana. 7 orang melawan 10 orang. Itu evaluasi karena pemain juga nggak ada, cuma 7 orang. Jadi ya mau nggak mau kita kalah nafas juga di sana, kan, lari-larian ya. Iya, karena namanya main bola pasti capek banget. Kalah juga sama level tingkatnya juga lebih tinggi mereka daripada kita. Soalnya mereka udah bawa universitas, kita masih fakultas waktu itu. Terus kan tadi udah ngomongin kita soal lombanya. Nah, mungkin bisa ngejelasin dong UKM futsal itu sendiri apa sih yang ada di FTWMJ itu? Iya, UKM futsal itu unit kegiatan mahasiswa khususnya di olahraga futsal. Futsal ini dengan mengumpulkan teman-teman teknik khususnya yang bisa futsal dan mau belajar futsal. Dari situ ntar kita adakan latihan. Dari latihan kita bakal ikut turnamen tuh. Ikut turnamen yang dimana bakal bawa nama fakultas teknik sendiri dan bawa hasil, balik lagi ke teknik bawa hasil kayak gitu lah. Kira-kira kalau misalnya dia belum pernah bermain futsal gitu, belum bisa bermain futsal, tapi ingin masuk ke UKM futsal itu kira-kira masih bisa diterima nggak? Atau ada seleksi khususnya gitu? Bisa banget. Kita malah terima yang begitu, yang mau belajar. Karena kan belajar nggak ada waktunya ya, nggak ada batas ya kan. Kita nerima yang mau belajar, datang aja nggak apa-apa di situ. Karena juga banyak teman-teman mahasiswa baru kan di sana yang baru masuk kuliah dan belajar juga, ikut UKM futsal banyak juga. Jadi kita nerima semua, yang udah bisa kita terima, yang belum bisa kita terima, dan yang mau belajar kita juga terima. Jadi nggak memandang yang bisa-bisa aja dan yang jago-jago aja ya. Betul. Nah, jadi berarti buat teman-teman FTWMJ nih yang mau masuk di futsal, walaupun belum bisa futsal masih bisa masuk. Bisa banget. UKM. Nah, pasti ada sejarahnya dong. Karena denger-denger nih UKM futsal ini udah lama banget berdirinya gitu. Dan kalau pernah dengar, katanya pernah vakum juga di masa COVID ya? Iya. Aku mau denger dong gimana sih sejarah UKM futsal itu sendiri? Iya, jadi sebelum COVID sempat juga vakum, nggak aktif, udah lama. Aktif lagi di 2015 atau 16 gitu. Waktu itu ketua umumnya atau kaptennya Bang Jibon, Bang Haji dari mesin, dan Bang Hatim dari informatika. Di situ juga pas periode tersebut teman-teman teknik, abang-abang teknik waktu itu ikut Liga Futsal Mahasiswa tingkat nasional, dan itu bawa univ. Ada 8 atau 7 atau 6 gitu. 6 orang di sana yang waktu itu ikut. Ada, saya sebutin nggak apa ya? Boleh. Ada Bang Haji dan Bang Acil, ini mereka dari mesin. Angkatan berapa tuh, Kak, kalau boleh tahu? 14 waktu itu. Wah, berarti udah lama banget. Iya, udah lama banget. Terus ada Bang Hatim, Bang Fadel, Bang Iyas, Bang Primas waktu itu. Itu mereka juga teknik, tapi teknik informatika, mereka berempat. Terus ada juga Bang Idris dari teknik industri. Iya, lanjut ke situ bawa Lifuma kan, bawa nama univ tuh. Cuman ada hasil feedback baiknya kan, ada dapat hasil positif. Setelah dari situ lanjut ke periodenya Bang Ucup dari elektro.
lanjut lagi ke Bang Ucup, ada turun ke Bang Arya dari sipil waktu itu. Angkatan berapa tuh kalau boleh tahu? Bang Ucup angkatan 17, Bang Arya angkatan 18 sipil. Oh. Nah, pas di Bang Arya ini Kak, kan waktu itu 18, berarti periodenya di 21 tuh. Itu pas banget sama 19 ya. Pas banget sama COVID-19. Berarti di periode tahun 2020-nya Iya. gitu. COVID-19 sempat nggak aktif tuh. Hmm. Nggak aktif karena emang dari pemerintah dan dari kampus pun nggak bisa kemana-mana kan. Iya, karena semua kegiatan nggak cuma UKM doang, semua himpunan dan kegiatan pembelajaran semuanya di stop kan. Iya, di daring kan. Itu kalau futsal daring kan nggak mungkin. Nggak bisa, makanya waktu itu sempat nggak aktif juga, susah kan mengembalikan. Pas balikin lagi, lanjut turun diamanatin ke waktu itu Bang Rehan, dia 2019 industri. Coba diaktifin lagi sama dia. Waktu itu sebelumnya UKM futsal masih di bawah naungan BM ya. Cuman di periodenya Bang Rehan ini udah dilepas dari BEM. Bukan dilepas sih, tapi udah jadi naungan fakultas langsung. Jadi berdiri sendiri gitu, dinaungin sama fakultas, nggak lagi dari BEM dan lain-lain. Iya betul, nggak dari BEM lagi, jadi langsung dari fakultas. Dari Bang Rehan itu udah mulai rutin lagi tuh latihan, banyak mahasiswa baru kan karena COVID-19 juga udah kelar kan waktu itu. Masuk lagi latihan rutin setiap minggunya, setiap bulannya ada terus. Juga sempat ikut beberapa turnamen waktu itu, turnamen di luar kampus dan di dalam kampus di universitas. Cuman belum menemukan nasib terbaik waktu itu. Dan sekarang saya diamanatkan lagi buat lanjutin nih UKM futsal. Dan kemarin baru-baru kan ikut di November tuh, 29 dan 30 November 2023 di Management Week dan alhamdulillahnya dapat juara 3 di sana. Keren banget sih. Di angkatannya, di periode jabatannya bisa memenangkan lomba. Nah, kan kira-kira masa jabatannya masih ada nih. Kira-kira ada nggak sih target jangka pendeknya? Kira-kira mau dibawa kemana lagi sih nih UKM futsalnya? Kalau buat jangka pendek sendiri lebih ke kita adakan latihan buat teman-teman pemain futsal karena bakal juga nyetuin chemistry kan. Itu sangat dibutuhkan banget di dalam lapangan karena kalau sebisa lapangan gak kenal satu sama lain itu bakal wah lucu banget sih. Makanya pertama ada latihan, terus yang kedua jadi juara di tingkat universitas. Universitas sendiri dan di luar kampus. Kalau untuk target jangka panjangnya kira-kira? Jangka panjangnya kita bakal ikutin periodenya Bang Jibon, ikut di FUMA atau Liga Mahasiswa kan. Itu udah tingkat nasional tuh Kak. Dari situ mungkin ada tuh tim-tim pro yang bisa melirik pemain-pemain dari 5 karena itu bisa jadi jalan lah buat teman-teman biar bisa masuk liga atau tim-tim yang dia inginkan. Oke. Berarti nggak cuman di sini aja bisa membuka peluang-peluang di luar sana kan. Nah, kalau boleh tahu nih, kan tadi udah ngejelasin sejarahnya gitu. Nah, saat ini di periode ini berapa sih jumlah anggota di UKM futsal ini? Anggota pemain ya? Pemain kurang lebih ada 25-an gitu. Sekarang. Banyak mayoritas di angkatan 2023 dan 2022 mahasiswa baru karena kan angkatan 2020, 2021 sudah lebih fokus ke kuliahnya masing-masing kan. Jadi kita lebih nargetin buat 2023 dan 2022. Dari situ juga teman-teman 2023 banyak antusiasnya. Karena waktu itu abis November juga kita sempat ikut di FKM futsal, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita nurunin full 23 di sana. Cuman angkatan 2023. Angkatan 2023 full tim di sana, full squad, cuman tetap ada saya dan Dipa waktu itu untuk mendampingi mereka kan lah. Hasilnya juga positif, cuman kita lolos di 8 besar sampai 8 besar. Pengen pas di 8 besar kita ketemu Unpam waktu itu. Wajar kalah kemarin soalnya dari Unpam sendiri dia bawa universitas. Jadi kita bawa fakultas. Dan fakultas pun pemainnya mayoritas mahasiswa baru waktu itu 23. Jadi tapi dari situ juga kelihatan kan dari teman-teman 23 kan, soalnya banyak juga nih yang ada bakat juga kan mereka, bakat futsal, terus minatnya juga kecanggihan dalam futsal. Kita waktu itu cuma beda tipis satu poin Kak. Andaikan kita seri itu bisa 50-50 di penalti buat lanjut lagi soalnya waktu itu. Keren banget ternyata. Oke. Karena udah banyak banget ngejelasin nih gimana sih UKM futsal sampai di proses lomba kemarin. Nah, ini ada reaction foto-foto
dari kegiatan UKM. Boleh di reaction Bang Rizal? Ya, ini briefing Kak. Biasa kalau di futsal tuh briefing sebelum game. Jadi kita membuat lingkaran biasa nih, membahas bakal bagaimana. Ini kita di lapangan seperti apa, harus bagaimana. Nah itu biasa sebelum bertanding, hampir semua tim melakukan kayak gitu Kak. Nah itu di event apa Kak kalau boleh tahu? Ini di event Management Week Kak. Oh, masih di. Nah ini yang kedua? Sama di Management Week, ini di pertandingan kedua kalau nggak salah. Ini habis lolos di 8 besar menuju semifinal. Nah itu ada perempuan di sana, kira-kira itu anggota atau? Oh enggak, kalau itu LO. Oh LO. Tapi jadi penasaran nih Kak, kan biasanya kan di teknik nih, kebanyakan laki-laki, mayoritas laki-laki. Dan kalau misalnya di anak perempuan, misalnya dia punya pengalaman futsal atau mungkin belum punya pengalaman futsal, ingin masuk UKM futsal tuh bisa nggak sih? Sebenarnya bisa-bisa aja, cuman dari kitanya pun sendiri belum siap untuk menyediakan itu, karena lebih ke anak-anak pria dulu. Soalnya belum ada pandangan buat perempuan. Oke, next kita lihat di foto selanjutnya. Nah, ini di hari kedua Kak. Bisa dilihat kan cuma ada 7 orang tuh. Itu 7 orang yang bener-bener berangkat dari teknik juga waktu itu. Jadi karena kenapa 7 orang, 2 orangnya ini ada kelas yang nggak bisa ditinggal waktu itu. Ya teknik ya, biasa banyak praktikum dan lain-lain. Oke, ini next Kak fotonya. Nah, ini biasalah di pertandingan. Ini lagi sistem defense kita Kak. Defense atau apa, menjaga lingkungan jadi kita lagi defense Kak. Lagi defense. Jadi menahan inilah di arahan kita, lingkup kita, jadi agar nggak bisa diserang sama lawan. Nah, kan tadi udah bisa meraih nih juara 3 di Management Week. Nah, apa sih tips and trick buat teman-teman yang mungkin di UKM futsal sendiri ataupun di luar, orang-orang UKM futsal luar mungkin bisa dikasih tips and tricknya Kak? Boleh. Kalau tips and trick sendiri ya di futsal FTWMJ sendiri lebih kerajinnya sih Kak. Soalnya kita bakal ngajak juga, kita kan bakal ada latihan rutin di hari Kamis setiap minggunya. Tipsnya rajin latihan, karena kita pelatih pun mencarinya yang rajin latihan. Apa gunalah jago cuma tidak rajin kan? Iya betul banget. Nah, mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan sama Bang Rizal nih? Boleh, boleh kasih kesan dan pesannya Kak Rizal. Iya, boleh. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin ikut futsal FTWMJ, boleh langsung follow dan kontak di person sana. Di IG-nya, di IG apa IG futsalnya? Ada futsal FTWMJ, itu langsung ada Kak. Itu juga bisa lah yang ngehubungin lewat DM sih. Bisa langsung. Terus apa nih kesan-pesannya, ada lagi mau disampaikan? Ada. Tetap semangat teman-teman, karena rajin-rajin latihan, karena pelatih mencarinya yang rajin latihan, bukan yang bisa main tapi nggak pernah datang latihan gitu sih itu. Oke, keren banget. Oke, masih ada satu lagi nih Kak. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kasih kata-kata hari ini. Susah sih kalau kata-kata hari ini ya. Saya bukan orang yang bisa bikin pandai kata-kata soal. Nggak apa-apa lah. Mungkin kata-kata semangat, kata-kata motivasi buat hari ini, buat teman-teman penonton. Kata-kata ya. Apa tuh? Ini susah Kak dirakanya Kak. Saya bukan mahasiswa ini sih, bahasa soalnya. Kasih semangat dong, semangat. Apa ya kata-kata yang ada dong? Mungkin yang mau jadi atlet, yang berjuang untuk kuliah. Terus semangat teman-teman teknik, itu aja sih Kak. Oke, makasih ya Kak Rizal udah nyempetin hadir di iPods episode kali ini. Keren banget pengalamannya, semoga UKM futsal makin maju, makin meraih banyak prestasi ke depannya. Dan makasih juga buat Bang Rizal nih, semoga periodenya ini bisa lebih baik lagi. Amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.